Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ihsan. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan saya terkait analisis fikih kontemporer. Yang membedakan pada sekarang adalah temanya yaitu ijarah muntahiyah bit tamlik, teman-teman. Apa sih itu ijarah muntahiyah bit tamlik? Jadi ijarah muntahiyah bit tamlik adalah sebuah akad sewa yang nantinya diakhiri menjadi perpindahan kepemilikan, teman-teman. Nah, akad ijarah muntahiyah bitamlik ini bisa juga disebut sebagai IMBT, teman-teman. Nah, IMBT ini di dalam perbankan gitu, teman-teman ya, sering digunakan pada produk-produk pembiayaan KPR atau kredit pembiayaan rumah gitu. Nah, di perbankan syariah KPR ini menggunakan skema IMBT yang menyewakan rumah yang sebagai objek akad tersebut adalah rumah tersebut. Nah, subjeknya itu nasabah gitu, teman-teman. Pada awalnya gitu ya, tidak terdapat perpindahan kepemilikan dari akad IMBT ini, teman-teman. Tetapi nanti gitu setelah penyewaan berlangsung sekian lama gitu kan, nanti di akhir akan ada perpindahan kepemilikan, baik itu bank itu menjual rumahnya atau menghibahkan rumah yang disewa oleh nasabah tersebut. Balik lagi, di awal perjanjian itu harus ada akad, ada akadnya lah, ada perjanjiannya gitu, seperti itu. Kemudian poin selanjutnya adalah parameter kesesuaian syariah ya, teman-teman ya. Dari parameter kesesuaian syariah ini, akad IMBT memiliki dua bentuk perjanjian, teman-teman. Nah, kedua bentuk akad tersebut adalah sesuatu yang berbeda berdasarkan akibat hukum yang ditimbulkan. Nah, walaupun akad ini ada dua bentuk akad gitu, teman-teman, ini harus terpisah gitu. Namun tetap menjadi satu kesatuan dalam akad IMBT. Sehingga pada akad ijarah muntahiyah bitamlik ini, bentuk pertamanya hak dan kewajiban yang dipenuhi terlebih dahulu, yaitu hak dan kewajiban akad ijarah, kemudian hak dan kewajiban akad jual beli. Nah, kedua hak dan kewajiban yang dipenuhi yaitu hak dan kewajiban akad ijarah, kemudian hak dan kewajiban hibah. Jadi akad ijarah muntahiyah bitamlik ini harus memenuhi. Jadi kedua belah pihak itu harus memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing gitu, teman-teman. Kemudian adab etika bisnis islaminya itu, teman-teman. Adab etika bisnis islami dalam ijarah muntahiyah bitamlik ini adalah si penyewa itu harus membayar uang sewanya setiap waktu yang sudah disepakati gitu. Bisa itu setiap bulan sekali atau setiap setahun sekali gitu, teman-teman ya. Dengan pembayaran sewanya ini harus tepat waktu dan atau dalam arti tidak macet gitu ya, untuk memenuhi adab etika bisnis Islaminya. Seperti itu, teman-teman. Kemudian pada poin usul fikih ya, pada ijarah muntahiyah bitamlik ini terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah, teman-teman, ayat 233, yang ayatnya ini menjelaskan bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Kemudian poin selanjutnya, poin pembahasan selanjutnya itu kaidah fikihnya, teman. Apa sih kaidah fikih yang ada di ijarah muntahiyah bitamlik? Yaitu pada dasarnya sebuah bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian menghindarkan mafsadat, kerusakan atau bahaya harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan. Kemudian poin maqasid syariahnya, yaitu dalam IMBT ini ya, teman-teman, terdapat beberapa unsur maqasid syariah, yang diantaranya itu ada hifzun nasab, ada hifzun din, ada hifzun nafs, seperti itu, teman-teman. Yang artinya adalah hifzun nasab itu adalah harta yang telah diperolehnya atau rumah tersebut ya, nantinya bisa dapat diwariskan kepada anaknya atau cucunya, keturunannya gitu ya.
Kemudian hifzuddinnya itu adalah dengan akad ijarah muntahiyah bitamlik ini ya, kita bisa terhindar gitu ya namanya riba gitu teman-teman. Karena kan kalau kita datang ke bank konvensional gitu ya, kita hanya diberikan pinjaman uang gitu. Tapi kalau di dalam syariah kita diajukan gitu, mau duit itu buat apa gitu. Nanti akan disalurkan ke produk-produk yang memang sesuai syariah gitu. Kemudian ibzun nafasnya itu adalah ketika kita memperoleh harta yang telah dilunasinya, maka nantinya harta itu menjadi milik kita seutuhnya, seperti itu teman-teman. Kemudian akad-akad apa saja sih yang ada di EMBT ini? Akad-akad yang ada di EMBT ini yaitu berupa ijaroh, kemudian jual beli, hibah, dan hibah ini sama seperti musyarakah mutanahiso ya teman-teman ya. Ada akad ijaroh yaitu akad sewanya terlebih dahulu, kemudian setelah akad sewa di akhir ya, di akhir penyewaan itu bisa dilakukan akad jual beli ataupun akad hibah gitu teman-teman. Kemudian konsep dari fikih muamalahnya itu harus ada rukun dan syaratnya ya. Untuk rukunnya itu yang pertama harus ada penyewanya ya, iyalah harus ada penyewanya, dan juga harus ada yang eh, menyewa gitu. Kemudian selanjutnya itu harus ada objeknya, kemudian harus ada harga sewanya, kemudian yang terakhir ya pastinya ada ijab kabulnya. Kemudian syarat dari IMBT ini adalah kerelaan gitu dari pihak yang melaksanakan akad, jadi saling-saling rela, yang penyewanya itu rela untuk membayar sewa, kemudian yang punya barang yang menyewakan itu rela barang itu disewa oleh penyewa, dan juga si yang pemilik barang juga rela untuk menjual atau menghibahkan barang yang tersebut. Mungkin seperti itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan dari analisis fikih kontemporer yang bertemakan IMTT ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.